Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa,' tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, langkah awal. Saudara-saudari yang dikasihi, hari ini gereja memperingati Santa Lucia, perawan dan martir. Injil hari ini mengisahkan bahwa mereka yang berada di urutan yang kedua, dalam hal ini para pendosa, adalah orang-orang yang akan menjadi terdahulu dalam memasuki kerajaan Allah. Tuhan tidak sedang membicarakan sebuah perjalanan hidup yang statis, melainkan sebuah perjalanan hidup yang dinamis. Bukan soal bagaimana kita dapat mempertahankan terus posisi terbaik di awal hingga akhir, namun bagaimana usaha kita untuk selalu bangun kembali ketika kita terjatuh karena kelemahan dan kesalahan yang telah diperbuat. Anak kedua menjadi gambaran dari para pemungut cukai dan perempuan sundal, karena kedua golongan tersebut diragukan dalam hal kesetiaan kepada hukum Taurat. Mereka dinilai rendah oleh orang Farisi. Mereka dipandang sebagai orang berdosa, bahkan layak dihukum mati. Akan tetapi, mereka akan mendahului imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Kuncinya adalah pemungut cukai dan perempuan sundal menyesal dan kemudian percaya. Menyesal berarti ada suatu transformasi dari hanya ingin melakukan kehendak ayahnya, dan ini merupakan proses seumur hidup. Setiap hari mengubah gaya hidup yang tidak berkenan kepada Allah menjadi yang sesuai dengan kehendak Allah. Akhirnya kehendak kita akan senada atau bersatu dengan kehendak Allah. Persatuan kehendak inilah yang menjadi jaminan bagi kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita seringkali kita menyimpang dari kehendak Tuhan. Tidak jarang kita mengatakan tidak pada panggilannya dan lebih menuruti keinginan kita sendiri. Seringkali jawaban tidak kita sampaikan karena panggilan Tuhan itu seringkali tidak menyenangkan dan berat untuk dijalankan. Belajar dari anak kedua yang menyadari kesalahannya dan berbalik melaksanakan harapan ayahnya. Kesempatan ini bisa sungguh-sungguh kita gunakan untuk memperbaiki diri. Tuhan selalu terbuka menerima siapapun yang datang kepadanya, apalagi mereka yang menyesali kesalahannya dan bertobat.
Mari kita menyambut kehadirannya dengan sikap pertobatan dan hati yang bersih. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami menaikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.